Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali kita ikuti Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Selasa, 17 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Serahkan informasi seputar penanganan COVID-19 kami dapatkan dari beberapa wilayah dan disiarkan secara serentak di sejumlah LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Tenggala, RGR Tulungagung, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Baik sahabat, Jatim News Today kali ini coba kita awali dari Sidoarjo. Ada Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Polresta Sidoarjo bagikan 5.000 bendera dan bantuan untuk warga terdampak pandemi. Selengkapnya Nabila Kansa, silakan. Ya sahabat, sebanyak 5.000 bendera merah putih dibagikan Polresta Sidoarjo melalui Babin Kaptipmas. Bendera ini dibagikan ke seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo bersama paket bantuan. Ini merupakan bentuk bakti sosial atau Baksos Bayangkara untuk negeri. Pemberangkatan Baksos dilakukan langsung oleh Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo, di halaman Mapolresta Sidoarjo Senin kemarin. Seperti dikatakan oleh Kombes Pol Kusumo, sasaran Baksos adalah warga yang terdampak pandemi. 5.000 bendera yang dibagikan adalah hasil pembelian dari pelaku UKM maupun pedagang di wilayah Sidoarjo. Selain sebagai upaya membantu, juga untuk membangkitkan perekonomian. Kapolresta Sidoarjo juga berpesan kepada anggotanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan saat beraktivitas di luar. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Polresta Sidoarjo bagikan 5.000 bendera dan bantuan untuk warga terdampak pandemi. Dari Sidoarjo kita beralih ke Gresik, sahabat. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik berbagi kabar, PON realisasikan sumbangkan untuk penanganan COVID-19. Selengkapnya Putri Rizkiana, silakan. Semangat gotong royong dalam menangani COVID-19 yang kerap disampaikan Bupati Fandi Ahmad Yani terus direspon positif oleh lintas sektor. Jajaran Direksi PT Petro Oxo Nusantara yang didampingi Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah melakukan pengecekan barang donasi yang akan diserahkan di Pemda Kota Gresik untuk penanganan COVID-19 yang berada di halaman Petro Oxo Nusantara Gresik pada Jumat 13 Agustus 2021 kemarin. PT Petro Oxo Nusantara Gresik juga mendonasikan sebesar 6,3 miliar rupiah untuk penanggulangan COVID-19 yang ada di Kabupaten Gresik. Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian dari PT Petro Oxo Nusantara terhadap kondisi pandemi yang kian memprihatinkan. Adapun bentuk sumbangan diwujudkan dalam rangkaian acara PON Peduli berupa paket sembako sebanyak 10.500 paket kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Serta memberikan bantuan APD dan perlengkapan medis, terutama tabung oksigen, serta 4 unit mobil ambulans. Di masa pandemi ini, dua hal tantangannya. Di tahun 2021, kita mengalami disrupsi, perubahan sebesar-besarnya, baik melalui teknologi, dan juga era pandemi. Harapannya bantuan yang diberikan akan berdampak signifikan bagi usaha penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik. Saat penyerahan, Gus Yani juga mencoba salah satu mobil ambulans bantuan tersebut. Tak lupa juga Gus Yani juga berterima kasih kepada pihak perusahaan yang turut membantu gotong royong dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Terima kasih rekan Putri Rizkiana dari Suara Gresik ya. Hari ini berbagi kabar, PT Petro Oxo Nusantara Gresik realisasikan bantuan untuk penanganan COVID-19 dalam PON Peduli. Baik, kita beralih ke Blitar. Ada Ari Kusuma dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar, pimpin apel upacara HUT RI, Bupati minta masyarakat semangat lawan pandemi. Selengkapnya Ari Kusuma, silakan.
Bupati Blitar Rini Syarifah mengajak seluruh masyarakat agar tetap bersemangat melawan pandemi COVID-19. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung saat memimpin apel upacara peringati HUT Kemerdekaan RI di Alun-Alun Kanigoro pada Selasa 17 Agustus 2021. Bupati Rini mengatakan sesuai dengan tema HUT RI ke-76, yakni Indonesia Maju, Indonesia Tumbuh, masyarakat diminta terus bergerak mengendalikan penyebaran virus corona dengan cara bersama-sama menjadi influencer penerapan protokol kesehatan di semua tempat, baik di tempat kerja dan di lingkungan masing-masing. RI yang ke-76 temanya Indonesia Maju, Indonesia Tumbuh. Jadi kita tetap harus semangat untuk melawan pandemi COVID-19 dan untuk tetap berjuang untuk perekonomian kita yang sekarang lagi. Terakhir, Bupati berpesan di HUT Republik Indonesia yang ke-76, masyarakat tidak pernah lelah dan bosan dalam menjalankan anjuran protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Terima kasih rekan Ari Kusuma dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar, pimpin apel upacara HUT ke-76 RI, Bupati minta masyarakat semangat lawan pandemi. Baik sahabat, kita beralih ke Madiun. Kali ini ada Kiki Desilia dari Suara Madiun. Berbagi informasi relawan COVID-19 Kota Madiun lakukan upacara bendera di area pemakaman. Selengkapnya, Kiki Desilia, silakan. Sahabat Jatim News Today, euforia peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya dirasakan sebagian kalangan saja. Lebih dari itu, kebahagiaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia juga hadir di hati para relawan Satgas Lelayu COVID-19 di Kota Madiun. Mengenakan baju hazmat dan APD lengkap, para relawan yang sehari-hari menjadi garda terdepan dalam proses pemakaman jenazah korban COVID-19 ini memberikan hormat kepada sang saka merah putih yang telah berkibar. Prosesi upacara pun tak dilakukan di lapangan terbuka, melainkan di area TPU Pagu Indah, Kelurahan Manis Rejo. Koordinator Relawan Pemakaman yang juga kasih pelayanan PMI Kota Madiun, Julius Victoria mengatakan, hal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas bahwa penanganan COVID-19 harus tetap berjalan. Harapan ke depan, semoga COVID-19 tidak merajalela di Indonesia, khususnya di Kota Madiun. Sementara itu, sahabat, kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun menjadi 6.491 orang. Dengan rincian, 5.290 orang diantaranya telah sembuh. 380 lainnya masih dalam perawatan, 389 orang isolasi mandiri, dan 432 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar relawan COVID-19 Kota Madiun lakukan upacara bendera di area pemakaman. Baik sahabat, kita coba beralih ke Blitar. Kali ini ada Surya Muhammad dari Mahardika FM. Berbagi kabar puluhan tenaga kesehatan di Puskesmas Kepanjen Kidul Kota Blitar sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga. Selengkapnya Surya Muhammad, silakan. Untuk menambah antibodi tenaga kesehatan atau nakes, Dinas Kesehatan Kota Blitar memberikan vaksinasi booster atau dosis 3. Langkah ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat sebab nakes menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Triana Sulistioningsih, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjen Kidul, dikonfirmasi by phone 16 Agustus 2021 mengatakan, sebelumnya nakes di Puskesmas sudah mendapatkan vaksinasi Sinovac, dosis 1 dan dosis 2. Berdasarkan data, 28 dari 89 nakes Puskesmas Kepanjen Kidul dipastikan sudah menerima vaksin jenis Moderna. Penyuntikannya dilakukan di puskesmas setempat Sabtu 14 Agustus 2021, sedangkan sisanya masih menunggu jadwal lanjutan. Namun berdasarkan informasi sementara, vaksinasi dosis 3 bagi nakes akan dilanjutkan Sabtu 21 Agustus 2021. Triana berharap dengan vaksinasi booster ini akan menguatkan imun nakes sehingga semakin optimal dalam melayani masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bertahap, nggak bisa bareng semua nakes puskesmas langsung hari itu divaksin, nggak kita buat seperti itu karena takutnya nanti layanannya terganggu. Nah, satu botolnya itu bisa untuk 14 orang. Jadi kemarin kita buka 2 botol
Jadi 28 orang yang kita vaksin. Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Blitar menerima distribusi vaksin Moderna dari Pemprov Jatim pekan lalu. Total ada 240 vial atau sekitar 3.120 dosis vaksin yang diterima Kota Blitar dan mulai diterimakan ke Nakes 13 Agustus 2021. Surya Muhammad, Mahardika FM. Terima kasih rekan Surya Muhammad, Mahardika FM. Hari ini berbagi kabar puluhan tenaga kesehatan di Puskesmas Kepanjen Kidul Kota Blitar sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga. Baik sahabat, informasi dari Surya Muhammad tadi sekaligus menjadi informasi terakhir atau penutup dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 edisi Selasa 17 Agustus 2021. Terima kasih pada Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Prada Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulung Agung, dan Malopati Bojonegoro yang menyiarkan secara serentak program ini. Saya Ilham Dianta, pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.